Kepikiran nggak sama lo bahwa apa yang lo lihat sekarang itu beda dengan apa yang dilihat oleh hewan-hewan lain? Ya nggak? Buat lo yang udah sering nonton National Geographic, BBC, Earth, atau semua dokumenter lainnya, biasanya lo terbersit satu hal, yaitu iya bang, gue pernah denger nih atau pernah nonton bahwa kelelawar itu melihat dengan suara yang kita namakan sebagai sonar. Bahkan kelelawar sebenarnya nggak menggunakan visual ya, mereka menggunakan pantulan dari suara yang mereka keluarkan sendiri, lalu ngebentuk image atau bayangan atau visual dari gua mereka dan segala macam di dunia. Jadi mereka melihat tanda kutip dengan suara. Oke, itu satu. Yang kedua, gue juga pernah dengar nih anjing yang peliharaan gue atau anjing tetangga itu seolah-olah ngelihat dunia itu ada kayak warna-warna gitu. Dia tiap baunya itu warnanya beda. Mungkin juga sih, karena yang kita lihat di film-film itu adalah visualisasi dari gimana kalau anjing ngelihat dunia. Ya nggak? Ada yang bilang, wah semuanya hitam putih, cuma warna-warna itu kesannya kayak bau. Oke, mungkin. Atau, pernah lihat sih kalau ular-ular yang memanfaatkan panas itu ngelihat dunia tuh nggak kayak warna sekarang nih. Ngelihatnya tuh kayak ada heat map. Bagian situ merah banget, orange, terus hijau, sama yang biru. Segala macam kayak gitu. Nah, dari situ kita bisa ngeliat tuh, oke, sebetulnya sih itu masih tahapan simple ya. Karena kita bisa ngeliat bahwa cuma bedanya adalah pakai suara tadi kelelawar. Terus yang kedua adalah dari heat map ada beda warna tentang panas. Yang ketiga ada warnanya kayak bau. Tapi itulah persepsi kita tentang bagaimana hewan itu melihat dunia. Sekarang gue tanya sama lu deh, gimana kalau ada hewan-hewan yang ngelihat dunia lebih dari itu? Hewan-hewan tersebut ngelihat dunia dengan kecepatan yang beda. Kalau lo ngeliat gue ngomong kayak gini, kecepatannya sama. Sekarang gimana kalau tiba-tiba gue ngomong dan gerakan gue yang tadi agak cepat sekarang jadi kayak gini. Dan ketika gue ngomong kayak gini, lo bilang, nih rekamannya apakah lagi slow motion atau lagi cepat gue ngomong kayak gini, lagi cepet lagi? Ya kan? Nah, ada hewan-hewan yang melihat dunia dengan kecepatan yang berbeda. Kenapa? Contoh, anjing sebetulnya, kalau lu punya anjing di rumah, lu lihat ketika dia nonton TV deh. Ketika dia nonton TV, mungkin dia kayak ngelihat tapi kayak nggak terlalu menikmati. Kenapa? Karena frame per second-nya di TV itu sekitar 24 sampai 30. Sedangkan anjing itu punya frame per second atau apa ya istilahnya? Kecepatan ngelihat bayang tuh lebih cepat. Jadi dia ngelihat TV kita itu kayak gampang kebayang kayak patah-patah. Kayak lu main game dengan komputer yang sangat lama, mainin game Skyrim atau GTA 5. Tek. Nah, anjing gak menikmati, nggak malas gitu. Kecuali TV lu kayak frame per second-nya tuh cepet banget, dia bisa menikmati itu. Nah, ada bahkan hewan-hewan yang lebih tinggi dibanding anjing. Dia ngeliat frame per second dunia tuh lebih tinggi, bisa 6 kali lipatnya kita. Misalnya lu bingung dengan frame per second, gue bayangin kayak gini deh. Kalau misalnya lu nonton film bajakan yang streaming, jangan bajakan deh, kita ngomongin film yang streamingnya tuh patah-patah, nggak enak kan ya? Tek, karena satu frame, 2 detik kemudian frame berikutnya, jadi kayak lu ngeliat gambar yang disusun berurutan. Tapi sebetulnya kalau lu ngeliat film yang streamingnya lancar, sebetulnya itu adalah urutan gambar-gambar yang diproyeksikan secara cepat. Biasanya standarnya industri adalah 24 frame per second. Tapi bukannya ada yang main game tuh 60 frame per second. Iya sih, biasanya lebih smooth aja. Tapi mata kita nggak terlalu bisa bedain. Selama 24 sampai 30 frame per second, fine. Mata kita nggak bisa bedain. Apakah itu gambar, apakah itu gerakan. Gambar yang diproyeksikan secara cepat, jadinya gerakan kan. Nah sekarang bayangin, ada hewan-hewan yang dia ngeliat dunia dengan frame per second lebih tinggi dibandingkan kita. Contohnya adalah lebah, semut, dan biasanya ada serangga. Paling utama adalah laler. Laler ngelihat dunia ini dengan frame per second yang sangat tinggi, makanya ketika lo nih mau gaplok laler, udah siap-siap nih, beletak. Kok dia bisa terbang? Karena dia ngelihat lo dalam kecepatan yang lebih rendah. Itu teknik yang sama dilakukan oleh pembuat film. Kalau pembuat film mau bikin gerakan slow motion, direkamnya itu dalam 60 frame per second atau 48 frame per second lah kalau di sinema. Terus diputernya setengahnya 24 frame per second. Jadi kesannya gerakannya jadi slow motion. Nah kayak gitu. Nah sekarang bayangin hal yang sama terjadi sama serangga-serangga ngelihat dunia kita seakan-akan semua bergerak dalam slow motion. Mereka ngeliatnya seakan-akan slow motion, tapi kita ngeliatnya mereka gerakannya cepet banget. Nah itulah
kalau kita ngelihat sesuatu dari sisi pandang dari hewan lain atau dari dunia lain, bahwa manusia itu bukan satu-satunya orang yang atau makhluk yang berdominan di dunia ini. Jadi kita ngeliat bahwa iya sisi pandang hewan tuh kayak gini, sisi pandang hewan tuh kayak gini. Nah, next time ketika lo mau gaplok laler, pastiin gerakan lo tuh 60 frame per second.